NPSA dihitung dari P suction dikurangi P uap dibagi dengan densitas dan gravitasi. Sekarang kita menghitung NPSHR. Menghitung NPSHR itu menggunakan grafik. Jadi nanti di dalam grafik kita sudah langsung menemukan berapa NPSHR dan berapa daya pompa. Ini salah satu contoh grafik pompa. Jadi nanti setiap merek pompa itu akan memberikan grafik yang berbeda. Jadi kita setiap merek akan memberikan grafik yang berbeda. Ini salah satu contohnya saja, kita ambil merek A misalkan. Nah, di sini ada yang paling pojok kanan atas itu adalah kotak informasi berisi keterangan tentang model pompa, ukuran, kecepatan, dan identifikasi lain yang spesifik. Jadi ini modelnya SSH dengan kecepatan 2900 rpm. Selanjutnya di bagian sumbu Y itu adalah total dynamic head. Dari mana cara menghitungnya akan dibahas pada slide berikutnya. Sumbu X itu adalah kapasitas, capacity, sehingga variabel yang harus ada saat kita menentukan NPSHR dan ada daya serta efisiensi adalah kapasitas dan total dynamic head. Total dynamic itu adalah kenaikan tekanan. Berarti kalau kenaikan tekanan maka dihitung dari P out pompa dikurangi P in pompa atau P2 min P1. Kapasitas adalah laju alir volumetrik. Kalau laju alir volumetrik maka persatuan waktu. Di sini adalah impeller trim atau diameter impeller. Jadi ini adalah diameter impeller. Nah, yang di sini, yang kanan bawah mendekati kapasitas itu adalah daya pompa. Yang dilingkarin ini adalah efisiensi. Dekat dengan efisiensi adalah NPSHR. Jadi jangan sampai tertukar antara NPSHR dan efisiensi. Jadi kalau efisiensi ini pakai yang garis lurus, sedangkan NPSHR itu pakai yang perpotongan. Jadi NPSHR pakai yang perpotongan. NPSHR adalah nilai yang mempresentasikan sejauh apa tekanan liquid akan turun ketika tiba di suction, diwakilkan dengan panjang atau satuan meter. Jadi tadi kita sudah menghitung NPSHA sebesar 6,89 meter. Berarti kita butuh berapa total dynamic head? Total dynamic head dihitung dari P out min P in. Ini misalkan saja P2 didapatkan nilai 405,2 kPa atau 40,52 meter. Laju alir volumetriknya sudah diketahui yaitu 50 meter kubik per jam. Berarti kita plotkan dulu antara total dynamic head yaitu P2 min P1 sebesar 29,39 atau 30 meter. Sedangkan kapasitasnya adalah 50 meter kubik per jam. Kita ambil garis. Nah, di sini kita potongkan. Syarat untuk dipakainya grafik ini atau grafik ini bisa dipakai adalah perpotongannya di antara garis. Jadi apabila misalkan kapasitasnya 50, total dynamic head-nya 10, maka di luar garis atau di luar area. Maka kita harus mengganti grafik. Jadi dalam satu merek itu, dalam satu merek pompa banyak grafiknya. Jadi kita harus mencari perpotongannya ada di dalam area antara daya
efisiensi, dan NPSHR. Jangan sampai di luar area. Oke, ini sudah di dalam area, berarti kita bisa menggunakan grafik ini. Grafik ini ternyata ada di efisiensi 69%. Ya, efisiensinya 69%, sedangkan dayanya adalah kebetulan pas di 7,5 HP. Atau kita bisa naikkan, misalkan ini tidak pas di 7,5, saya pakai 10 HP, nggak masalah. Kalau daya itu, kalau pompa lebih baik di atasnya. Jangan sampai kurang dari. Kalau kurang dari malah tidak bisa dipakai pompa tersebut. Jadi dayanya pas di 7,5 HP. Berapa NPSHR? Berapa NPSHR-nya? Ternyata adalah 7 feet di sini. NPSHR-nya adalah 7 feet. Jadi ini kalau kita lihat di grafik, NPSHR-nya tidak pas berpotongan. Jadi kita ambil yang kanannya atau data yang lebih besar. Jadi di sini NPSHR-nya adalah 7 feet. Jadi bukan mengkira-kira, oh ini 6,9 feet, bukan. Jadi kita paskan saja di 7 feet atau sekitar 2,1. Begitupun dengan daya. Dengan daya kita tidak perlu mengkira-kira, misalkan ini 8 HP. Tidak perlu, jadi kita paskan saja mau 7,5 atau 10, karena ini merupakan ketersediaan pompa. Jadi pompa pernah kita bahas bukan didasarkan oleh permintaan konsumen, tetapi konsumen menyesuaikan yang ada. Dari grafik didapatkan NPSHR-nya adalah 2,1, NPSHA-nya 6,89. NPSHA lebih besar dibanding NPSHR. Berarti ini memenuhi. Boleh kita pakai daya pompa sebesar 7,5 HP. Tetapi apabila NPSHR ini kurang dari NPSHR ini lebih dari NPSHA, maka kita harus memperbaiki sistem transportasi fluida dengan memperbesar diameter pipa atau menambah ketinggian vessel. Yang kedua adalah memilih pompa dengan NPSHR yang lebih kecil. Jadi ini adalah perhitungan NPSHR dan daya pompa. Jadi langsung satu paket dalam grafik pompa bisa menemukan daya, NPSHR, dan efisiensi. Jadi meskipun ini sudah di dalam area, kita harus menentukan apakah NPSHR lebih kecil dibanding NPSHA. Kalau misalkan ini sudah di dalam area, tetapi saat kita bandingkan nilai NPSHR ternyata lebih besar dari NPSHA, berarti tidak bisa. Jadi itu cara menggunakan grafik pompa.